Sobat Kebun, jumpa lagi di channel kita Top Dewi, saya dengan Robien. Pada kesempatan ini kita akan berbagi kepada sobat semua tentang rahasia merawat tanaman buah dalam pot. Jadi sobat semua, seperti kita ketahui, tanaman dalam pot ini adalah kita memindahkan tanaman ini biasanya di tanah biasa, kita pindah di dalam pot, mungkin karena keterbatasan lahan. Ya, sobat semua, supaya tahu rahasianya, tonton terus video kita ya. Video ini dipersembahkan oleh Top Dewi. Oke, sobat kebun, bagi yang baru datang di channel ini, kita informasikan bahwa channel Top Dewi ini berisi tentang tips tutorial tentang bertanam organik sobat, yang sehat, yang ekologis, yang sustainable atau berkelanjutan. Bagi yang tertarik untuk hidup sehat dalam lewat tanam menanam, silahkan di subscribe, like, share video ini, dan juga ditekan tombol loncengnya sobat, nanti biar mendapatkan info-info menarik pada video kita selanjutnya. Oke. Sobat kebun, seperti saya sudah sampaikan di awal tadi, bahwa pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kepada sobat semua rahasia merawat tanaman buah dalam pot. Dan ini berdasarkan pengalaman kita sobat, yang kita sudah lakukan dan ini sukses. Maka kita akan berbagi kepada sobat semua, kita garansi kalau sobat nanti bisa melakukan ini, pasti sobat semua akan sukses. Ini sobat berdasarkan pengalaman kita sudah aplikasi di lapangan, bukan karena hanya konten sobat, tapi karena ini kita sudah buktikan, sudah lakukan, dan bisa dilihat sobat semua, kita punya banyak tanaman buah di sini, mulai dari tanaman mangga, kelengkeng, ini sawo, alpukat, srikaya, jambu, jambu biji, banyak tanaman di sini sobat. Rosemary, strawberry, banyak pokoknya. Jadi kita sudah buktikan dan ini berhasil sobat. Seperti tanaman di belakang saya ini ada tanaman sawo, dan di bawahnya kita menanam sayur sobat. Kita bisa maksimalkan seperti itu. Oke sobat kebun, tentu ini sudah tidak sabar untuk mendengarkan apa rahasia merawat tanaman buah dalam pot. Pertama sobat, seperti saya sudah sampaikan di banyak waktu sebelumnya di video kita, bahwa rahasia pertama adalah media tanam. Jadi sobat semua, kalau mau bertanam di dalam pot atau planter bag, sobat semua harus memastikan dulu bahwa media tanam ini tepat, benar, dan baik ya. Baik untuk sobat semua, baik untuk tanaman sobat. Jadi nanti kalau sobat semua pengen mengetahui dengan media tanam yang tepat, benar, baik, itu silahkan ditonton video kita sebelumnya ya. Ini ada linknya di atas ya. Jadi di sana ada bagaimana kita menyiapkan media yang tepat untuk tanaman buah kita dalam pot. Itu rahasia pertama. Rahasia kedua sobat adalah penyiraman rutin. Jadi tanaman ini seperti sobat lihat, ini kan medianya sangat terbatas ya, pot ini terbatas sekali. Kalau ini kehabisan air, ini di bawahnya ada air, nggak bisa diserap sobat. Jadi dia hanya menyerap air yang ada di potnya ini saja. Maka sobat semua, di langkah kedua ini adalah penyiraman rutin. Berapa kali kita harus menyiram ini? Bisa terserah sobat semua. Kalau panas sekali bisa sekali sehari atau 2 kali sehari. Kalau biasa-biasa bisa 3 hari sekali atau seminggu sekali. Tapi kalau sobat semua medianya tepat, bahan organiknya tercukupi di medianya, itu bisa 3 hari atau seminggu sekali kuat tanamannya. Jadi sobat semua kalau punya tanaman di rumah harus rutin menyiram. Ini berlaku untuk sobat semua yang baru mulai mau bertanam ya. Mungkin bagi yang sobat yang sudah bertanam tambula pot ya, mungkin ini nggak penting banget, tapi ini hanya sekedar sharing pengalaman kita, apa yang kita lakukan dalam merawat tanaman tambula pot. Oke, langkah yang ketiga adalah pemberian nutrisi secara rutin.
Jadi sahabat semua, ketika kita sudah pindah tanaman ini di dalam pot, dia juga butuh makanan. Beda kalau kita kan setiap hari kita makan ya. Berapa kali sobat makan itu? Bisa 3 hari ya, bisa 3 kali sehari, bisa 2 kali atau sekali sehari ya, tergantung sobat semua ya. Tapi yang jelas kita itu makan rutin. Nah, tanaman juga kita itu butuh makanan rutin, yaitu nutrisi, pemberian nutrisi rutin. Kalau kita sobat, yang kita lakukan ini adalah memberikan nutrisi. Kita sudah menggunakan formula Top DW ya. Ini nutrisi yang bagus sekali untuk tanaman. Makro mikronya lengkap, unsur hara makro mikronya lengkap, herbalnya ada, pencegah hamanya ada, pencegah jamurnya ada, hormonnya juga ada. Hormon ini bermanfaat untuk merangsang akar, merangsang pertumbuhan tunas baru dan buah. Nanti membuat buahnya cepat buahnya nggak rontok, besar, manis ya. Ini salah satu manfaat dari penggunaan formula atau nutrisi alami lengkap Top DW ini. Nutrisi super ya, super alami ini. Dan di sini juga ada mikroorganisme positif yang mendekomposisi bahan-bahan organik di dalam media pot ini sobat. Langkah ketiga adalah pemberian nutrisi rutin. Ini harus rutin juga sobat. Kalau tanaman seperti ini minimal sekali seminggu lah. Sekali seminggu. Caranya juga gampang sobat. Formula ini yang coklat ini formula hormon alami super khas ya, Top DW khas. Dan ini yang hijau ini adalah Top DW pupuk alami super atau Top DW pas. Ini hanya 2 mili untuk 1 liter air. Kita tinggal siramkan di medianya. Kita semprotkan batang dan daun, itu udah cukup. Sekali seminggu aja udah cukup sobat untuk tanaman tambula pot itu. Paling lama ya sebulan lah, itu sebulan sekali kita lakukan. Itu tanamannya udah pasti subur. Karena semua tercukupi, termasuk mikroorganisme ekosistem yang kita ciptakan di media tanamnya ini. Itu langkah yang ketiga sobat. Seperti kita sobat lihat di sini di sawo ini, tanaman sayurnya bisa tumbuh juga, ini sawi, tanaman buahnya juga bisa hidup ya sobat, tumbuh subur. Itu langkah yang ketiga. Langkah yang keempat adalah pemberian kompos. Sobat semua, kalau kalian punya tanaman, kita anjurkan rutinlah menggunakan kompos. Kalau seperti ini bisa maksimal itu atau rata-rata itu sebulan sekali diberi pengkomposan. Berapa kita beri kompos? Kalau media seperti ini sekitar ini 100 liter ya. Kita beri kompos itu cukup 3 kilo aja. Kita tabur sekitar sini aja. Udah cukup sobat. Jadi kalau beli kompos kan paling sekilo paling mahal 2.000 lah. Itu berarti biayanya kalau sekali sebulan diberi berarti kan 3 kilo hanya 6.000. Iya ya. Hanya 6.000 biaya kompos untuk di sini sobat. Jadi gampang sekali sobat. Pemberian kompos ini rutin juga untuk mencukupi, ingat, tanaman dalam pot, tanaman buah dalam pot itu butuh makanan. Suplai rutin. Jadi itu harus rutin diberi kompos. Oke sobat, demikian ada 4 rahasia merawat tanaman buah dalam pot ya. Pertama tadi medianya harus tepat. Link videonya kita sudah berikan bagaimana kita menyiapkan media secara tepat. Yang kedua adalah penyiraman rutin. Sobat semua harus rutin lihat kondisi di rumah. Tapi paling lama lah sekali seminggu itu paling lama. Bisa 3 hari sekali ya penyiraman rutin ini. Rutin melakukan. Lalu yang ketiga adalah pemberian nutrisi Top DW. Kita pakai Top DW ini untuk memenuhi kecukupan nutrisi tanaman dalam pot ini sehingga di media yang terbatas dia bisa produktif yang tidak kalah dengan di lahan yang luas itu. Jadi harus kita rutin memberikan nutrisi. Berapa tadi? Yang sekali seminggu lah, paling tidak sekali seminggu kita kocor. Dan yang keempat adalah pemberian kompos. Kenapa harus kompos? Karena ini bahan-bahan organik yang bagus untuk ekosistem media tanamnya, dan ini juga nggak merusak ya. Jadi nanti ekosistem di media tanam ini mikroorganisme bisa hidup dengan baik, bekerja sama dengan akar tanaman tadi, sehingga akar tanaman itu tersedia unsur hara yang dibutuhkan karena simbiosis mutualisme yang terjadi di potnya dan di seluruh tanamannya. Oke sobat, demikian saja
share pengalaman kita, tips kita, bagaimana kita merawat tanaman dalam pot secara baik dan benar, sukses, tumbuh subur, berbuah lebat. Demikian saja sobat, saya dengan Robien di channel Top DW. Video ini dipersembahkan oleh Top DW, nutrisi alami super, pupuk dan hormon untuk tanaman dan ikan.